Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Nanda Putri dari kelas MN18I, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek bisnis dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Di sini saya mengambil jenis usaha kuliner, yaitu perusahaan perseorangan Sweetie dan alamatnya di Perumahan Citra Kebun Mas, Jalan Akasia, Blok T11, nomor 34, RT 25, RW 9, Desa Benglai, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Dalam studi titik ini mempunyai aspek legalitasnya, yaitu nama perusahaannya Sweetie, jenis perusahaannya perusahaan perorangan, izin usahanya, atau izin lokasi atau situ, izin perusahaan atau kebijakan PDP, dan nomor anggota PDP. Struktur organisasi. Di sini struktur organisasinya yaitu pemilik dan direktur itu dirangkap dalam satu orang dan membawahi manajer produksi, manajer marketing, manajer keuangan, dan manajer HRD. Dari keempat manajer tersebut membawahi koki, tamu niaga, dan kasir. Dalam studi ini juga ada aspek pasar dan pemasarannya, yaitu pasar pesaing. Sasaran pada studi ini mulai dari anak-anak hingga manula. Kenapa bisa mulai dari anak-anak hingga manula? Karena produk ini merupakan suatu jenis usaha kuliner, dan kulinernya ini membuat bolu ataupun kue kering, dan semua anak-anak atau hingga manula bisa menikmati produk tersebut. Segi geografinya, masyarakat yang tinggal di daerah lingkungan Perumahan Citra Kebun Mas, karena berlingkungan titik ini di perumahan. Segi demografinya yaitu semua gender, semua usia, semua agama, semua profesi, semua ras, pasangan rumah tangga kelas menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Segi demografinya ini jadi tidak buat siapa-siapa, tapi segi demografi ini maksudnya untuk semua orang, buat semua konsumen. Jadi bebas siapa aja, tidak pandang dengan tentang kasta-kasta. Segi psikologisnya yaitu disesuaikan dengan keinginan konsumen, baik pemilihan varian rasa, tema, pada bolu hingga topping. Dan ada juga yang sudah disajikan. Jadi sweetie cake ini bisa menerima pesanan dari konsumen maupun rasanya, misalnya tema. Konsumen ingin memesan tema dengan Spider-Man, kita bisa membuatnya. Terus toppingnya, dan ada juga sudah disajikan. Jadi kenapa sudah disajikan? Karena ada konsumen yang belinya mendadak, dia tidak bisa memesan karena itu sudah ada, telah disiapkan, jadi tinggal dipunya aja oleh konsumen. Segi perilakunya yaitu melakukan inovasi pada produk menyesuaikan dengan keinginan konsumen akan berubah-ubah. Jadi sweetie ini harus melakukan inovasi dari produk yang dibuat. Pesaingnya ada bolu cita rasa, Lestari Cake, Amora Cake, kue nana. Karena berlingkungan ke arah perumahan, jadi banyak juga para pesaing yang menjual bolu maupun kue kering. Strategi bauran pemasaran. Strategi produk menyediakan berbagai macam kue kering dan bolu seperti cheesecake, bolu lapis, black forest, red velvet cake, tiramisu cake, bolu gulung yang terbuat dari bahan dasar berkualitas diproduksi dengan berbagai macam bentuk dan hiasan sesuai permintaan konsumen. Strategi harga, penempatan disesuaikan jenis berdasarkan jenis bahan digunakan. Harga yang ditawarkan berkisar antara 10.000 hingga 375.000 sesuai kue dan bolu serta model yang diinginkan konsumen. Jadi setiap harga itu berbeda dengan jenis bolunya maupun dari pesanan konsumen. Strategi lokasi dan distribusi, melakukan penjualan di Perumahan Citra Kebun Mas yang berada di tengah-tengah, mau kota atau mau tempat. Jadi Perumahan Citra Kebun Mas ini menurut saya di tengah-tengah ya.
Jadi dia bisa dekat ke kota, dia bisa dekat juga ke arah Cikampek. Jadi nggak terlalu jauh gitu. Orang-orang kalau misalnya mau lalu lalang juga masih bisa. Strategi promosi di sini yaitu ada dua cara. Itu satu, melakukan promosi jika membeli bulu atau kue sebanyak 4 loyang atau 10 tempat kue kering berbagai macam ukuran. Dua, menggunakan media sosial seperti Facebook, web, Instagram sebagai promosi. Aspek teknis dan operasi. Cakupan produksi. Selain pemilihan bahan-bahan yang berkualitas, karyawan juga memperhatikan SOP yang telah dibuat agar terhindar dari membuat produk yang gagal. Jadi cakupan produksi ini sebelum membuat produk, yaitu kan karena usahanya bolu dan kue kering, jadi perhatikan SOP-nya. Takutnya jika tidak memperhatikan SOP-nya ini, kue tersebut akan gagal. Misalkan ingin membuat bolu, tapi bolunya tersebut karena kebanyakan tepung terigu, jadi akhirnya istilahnya dengan sebutan bantat. Terus kalau misalnya ingin membuat kue kering, tapi kita terlalu lama dalam memanggangnya, yaitu memanggang di oven, itu membuat gosong. Jadi perhatikan lagi SOP-nya agar terhindar dari situ. Penentuan lokasi usahanya. Lokasinya sangatlah efisien, yang dimana dekat dengan pasar atau konsumen dan bahan baku karena dalam perumahan. Dan saat menuju perumahan, terdapat jalan berbagai perumahan lainnya. Ada sekolah, dekat dengan pasar untuk membeli bahan baku. Untuk lokasi juga berada di tengah-tengah, bisa ke arah Cikampek ataupun Jakarta Selatan atau Selatan. Jadi penentuan lokasi usaha ini, perumahan Citra Kebun Mas ini, untuk menuju ke perumahan Citra Kebun Mas ini banyak sekali perumahan. Jadi orang-orang juga akan bisa untuk menikmatinya. Jadi bukan hanya di lingkungan perumahan Citra Kebun Mas saja. Di perumahan Citra Kebun Mas ini juga terdapat pasar. Itu jadi kita juga bisa membeli bahan yang tidak terlalu jauh. Jadi bisa dekat di lingkungan pasar tersebut. Terus bisa ada sekolah. Kita kan karena harganya termulai dari 10.000, kita juga bisa menjual untuk ke sekolah-sekolah. Di perumahan Citra Kebun Mas ini terdapat lingkungan sekolah, ada TK, SD, SMP, dan SMA. Di situ kita bisa menjual 6 produk yang sekitaran minimal dari 10.000 tersebut. Metode penilaian usaha. Menggunakan metode penilaian hasil produk. Di sini ada nomor 1 sampai 5, yaitu kebutuhannya ada pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan lainnya. Nilai lokasi idealnya ini totalnya 100. Nah, lokasinya ini ada di Citra Kebun Mas, Warung Bambu, dan Kosambi. Seperti yang ada di tabel ini, berdasarkan metode penilaian hasil ini, maka nilai yang tertinggi yang dipilih itu di daerah Citra Kebun Mas dengan nilai 123. Nah, proses produksinya. Sweetek ini merupakan memproduksi bolu dan kue kering. Dan setiap proses pembuatannya berbeda-beda. Lalu proses pembuatan bolu. Jadi untuk membuat proses bolu ini tuh harus melakukan menyiapkan bahan-bahannya dulu. Menyiapkan bahan-bahannya, terus penimbangan bahan, pengayakan bahan, pencampuran tepung dan baking powder dan susu skim dengan merata. Terus pengocokan gula, telur, dan kecepatan tinggi. Ditambah overhead. Tapi sebelum melakukan itu, jadi pas saat setelah menyiapkan bahan, melakukan penimbangan, kita juga harus melakukan pencairan mentega. Jadi mentega itu melakukan panas biar menjadi mentega cair. Kan tadi udah dijelaskan pengocokan gula dan telur dengan kecepatan tinggi. Terus setelah proses itu kan karena adonan sudah mengembang, penambahan tepung, baking powder, dan susu kim yang telah dicampur sebelumnya dengan solid. Dan campur juga dengan mentega cair yang telah dipanaskan sebelumnya pas saat sebelum melakukan produksi yang lain. Terus pengadukan hingga merata, pemasukan dalam cetakan, pengoven, dan
Nah, di sini juga ada alur proses pembuatan kue kering. Ada bahan-bahan cookies yaitu penimbangan, pencampuran, pengadonan, pemanggangan, pencetakan, pendinginan, pengangkatan, dan kubis dalam kemasan. Nah, siklus produksinya itu kan dari toko bahan dan perlengkapan, terus menjadi proses produksi kue kering dan bolu, akhirnya ke proses penjualan produk. Nah, flowchart di sini, flowchart yang digunakan oleh Sweety Cake ini, tempat penitipan kue dan pelanggan dan pemilik usaha. Jadi pas konsumen datang itu kan pasti melakukan pemesanan kue. Nah, Sweety Cake ini membuat list bahan-bahan untuk yang digunakan. Jadi bahan-bahan tersedia, habis itu setelah itu melakukan pembuatan kue. Habis itu di packing, pengambilan dan pengiriman kue. Jadi taruh simpan di toko agar konsumen bisa ambil. Lalu konsumen datang lagi dan mengambil kue tersebut, kuenya diterima, melakukan pembayaran, habis itu selesai kan. Konsumen menggunakan produk itu. Terus tata letaknya, ada ruang produksi, gudang, ruang karyawan, kasir, tempat penjualan. Jadi Sweety Cake ini pas awal masuk, tengah-tengah ini udah ada kasir. Terus sebelah kanannya itu yaitu ada tempat penjualan. Sebelah kirinya untuk ruang karyawan. Terus belakang sebelah kiri itu ruang produksi. Ruang produksi ini digunakan untuk produksi bolu sama kue kering. Dan ada gudang. Gudang di sini untuk tempat bahan-bahan yang akan digunakan nanti. Aspek keuangannya dalam Sweety Cake yaitu satu, ada investasi, yaitu investasi yang digunakan 208 juta. Ada modal kerja digunakan 100 juta, umur ekonomisnya 5 tahun. Penyusutannya yaitu investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis. Nah, penyusutan ini mendapatkan hasil 21.600.000. Cost of capitalnya 20%. Dan ini tabelnya yang setelah dihitung. Ada tahun, ada penyusutan, kas bersihnya, diskon faktornya, yaitu kan digunakan 20%. TV kas bersihnya. Di sini IT itu jumlahnya 325 juta. Kas bersihnya 433 juta dan TV kas bersihnya 240 juta 699. Nah, tabel ini tuh menggunakan hitungan dalam ribuan ya. Penilaian kelayakan investasi. Satu, ada payback period, itu biasanya disebut PP. Apabila kas bersih setiap tahunnya berbeda, karena kan di tabel tersebut kas bersihnya berbeda. Investasinya 208 juta, kas bersih tahun 1 30 juta. Itu dari 208 juta dikurangi 30 juta, hasilnya 178. Dikurangi lagi 50 juta, hasilnya 128 juta. Dikurangi lagi kas bersih, hasilnya 65 juta. Karena sisa tidak bisa dikurangi profit tahun keempat, maka sisa profit tahun kedua dibagi tahun keempat. Jadi kan 63 juta dibagi ini, 63 juta dibagi 80 juta dikali 12 bulan, mendapatkan hasil 9,5 bulan. Dibulatkan menjadi 9 bulan, yaitu maka payback period yaitu 3 tahun 9 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis yaitu maka dinyatakan baik. Yang kedua ada average rate of return atau disebut dengan ARR. Nah, ini rumusnya itu ada ARR sama dengan rata-rata IT dibagi rata-rata investasi. Nah, rumus rata-rata IT ini total IT dibagi umur ekonomis. Rata-rata investasi ini investasi dibagi 2. Maka perhitungannya total IT yang dari sebelumnya tabel yang dari tabel yang ini itu kan hasil itu berbeda-beda ya, maka kan kasnya juga berbeda-beda. Jadi lihatnya dari tabel yang itu.
seperti sudah dijelaskan. Nah, tadi dari tabel tersebut ya. Dengan hasilnya 325 juta. Rata-rata IT-nya 325 juta dibagi 5 juta. Dibagi 5. 5 ini adalah umur ekonomisnya kan karena disebutkan tadi sebelumnya 5 tahun. Dengan hasil 65 juta. Rata-rata investasinya itu 208 juta dibagi 2 yaitu 104 juta. Jadi perhitungan ARR-nya yaitu 65 juta dibagi 104 juta menghasilkan 62,5%, dibulatkan menjadi 63. Ada NPV-nya. NPV itu net present value, yaitu jika kas bersih dalam tiap tahunnya beda dalam ribuan. Pada tahun penyusutan income bersih, diskon faktornya 20%, PV kas bersih. Total PV kas bersihnya itu kan 240.669.000. Dikurangi total PV investasi 208 juta. NPV-nya itu 32.669 juta rupiah. NPV mendapatkan nilai positif lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak atau baik dan investasi diterima. Ada internal rate of return. Ini ERR-nya itu rumusnya yang atas dan menggunakan rumus juga. Jadi sebelum mengerjakan ini ada pun langkah-langkahnya atau cara-caranya. Yaitu kan 1, cari rata-rata kas bersih. Ya kan? Rata-rata kas bersihnya itu kan 51.600.600 itu mendapatkan hasil 86.600. Perkiraan besar PP-nya itu kan 208 juta dibagi 86.600 menghasilkan 2,401. Dalam tabel tahun kelima kan diketahui yang terdapat angka itu 2693, itu kan 30%. Terus secara subjektif yang bisa dikurangi jadi ini NPV. Ini kesalahan case seharusnya 28%, tapi menulis 30. Jadi perhitungan NPV-nya dengan DF-nya 25%, itu kan adalah NPV-nya 212 dikurangi 208 jadinya 4.984. Tuh. Jadi tabel yang di bawah ini menggunakan perhitungan NPV dengan diskon faktornya 28%. Harusnya 28%, tapi itu maaf jadi 30%. Hasilnya yaitu jadi nilai NPV negatif karena 198.563.200 dikurangi 200 juta yaitu 9.436.800. Di sini cukup jauh. Dan kemudian jika digabungkan yang tadi tabel sebelumnya 25 sama 28, interpolasinya yang ada PV-nya ya, ada yang 25% itu yang dengan 25% itu kan 980 juta. Terus yang bunga 28%-nya 195 juta 563.200 kan dikurangi hasilnya 17.420.800. Nah PV di sini kan yang bunga 25% tadi 212.984 juta dikurangi sama investasinya yaitu 208 juta. Itu kan menghasilkan 4.984.000. Jadi nilai ERR-nya itu I-nya ini kan 25 ya, kita nggunain 25 ditambah NPV satunya. NPV satunya itu kan 4.984.000. Terus NPV 2 ini 17.720. Per 800 ya. Kan 28 kurang 5, hasilnya jadi 25,9%. Nah, yang kelima adalah profitability, yaitu index atau biasa disebut dengan P. P ini mempunyai rumus sigma PV kas bersih dibagi sigma PV investasi dikali 100%. Jika kas bersih berbeda setiap tahunnya, maka PI adalah sebagai berikut. PI-nya kan tadi udah di kas bersihnya kan totalnya 240.669 juta
240, 699 juta. Dibagi 208 juta dikali 100% sama dengan 1,15 kali dibulatkan menjadi 1,2 kali. PI lebih besar dari 1 maka diterima baik. Nah, sebenarnya ini adalah kesimpulan aspek keuangan. Kesimpulan dari perhitungan di atas untuk kasus kas bersih yang berbeda setiap tahun dapat dilihat dalam tabel berikut. Tadi kan aspek keuangan ini kan menghitungnya dengan 5 alat ukur. Ada payback period, average rate of return, net present value, internal rate of return atau disebut IRR atau profitability index. Nah, hasil pengukuran dari PP ini kan 3 tahun 9 bulan. Rata-rata industrinya 4 tahun dan keterangannya baik. Untuk menghitung IRR tadi hasil pengukurannya 63%, rata-rata industri 50% dikatakan baik. MPV-nya kan 240 juta 669 rupiah. 669 juta rupiah. Rata-rata industrinya 200 juta rupiah. Keterangannya dikatakan baik. IRR-nya kan 25,9%. Rata-rata industri 24% dikatakan baik. Profitability index atau disebut dengan PI kan pengukurannya 1,2 kali. Rata-rata industri itu biasanya 1,1 kali. Atau keterangannya dikatakan baik. Oke, sudah selesai penjelasan tentang tugas project bisnis mata kuliah studi kelayakan bisnis. Jenis usaha yang saya ambil tadi adalah kuliner. Dan itulah tadi penjelasan tentang tugas saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini juga ada alur proses pembuatan kue kering. Ada bahan-bahan cookies yaitu penimbangan, pencampuran, pengadonan, pemanggangan, pencetakan, pendinginan, pengangkatan, dan kubis dalam kemasan. Nah, siklus produksinya itu kan dari toko bahan dan perlengkapan, terus menjadi proses produksi kue kering dan bolu, akhirnya ke proses penjualan produk. Nah, flowchart di sini, flowchart yang digunakan oleh Sweety Cake ini. Tempat penitipan kue dan pelanggan dan pemilik usaha. Jadi pas konsumen datang itu kan pasti melakukan pemesanan kue. Nah, Sweety Cake ini membuat list bahan-bahan untuk yang digunakan. Jadi bahan-bahan tersedia. Habis itu setelah itu melakukan pembuatan kue. Habis itu di packing. Habis di packing, pengambilan dan pengiriman kue. Jadi taruh simpan di toko agar konsumen bisa ambil. Lalu konsumen datang lagi dan mengambil kue tersebut, kuenya diterima, melakukan pembayaran, habis itu selesai kan. Konsumen menggunakan produk itu. Terus tata letaknya ada ruang produksi, gudang, ruang karyawan, kasir, tempat penjualan. Jadi Sweety Cake ini pas awal masuk, tengah-tengahnya udah ada kasir. Terus sebelah kanannya itu yaitu ada tempat penjualan. Sebelah kirinya untuk ruang karyawan. Terus belakang sebelah kiri itu ruang produksi. Ruang produksi ini digunakan untuk produksi bolu sama kue kering. Dan ada gudang. Gudang di sini untuk tempat bahan-bahan yang akan digunakan nanti. Aspek keuangannya dalam Sweety Cake yaitu satu, ada investasi, yaitu investasi yang digunakan 208 juta. Ada modal kerja digunakan 100 juta, umur ekonomisnya 5 tahun. Penyusutannya yaitu investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis. Nah, penyusutan ini mendapatkan hasil 21 juta 600. Cost of capitalnya 20%. Dan ini tabelnya yang setelah dihitung. Ada tahun, ada penyusutan, kas bersihnya,
discount factornya yaitu kan digunakan 20% PV kas bersihnya. Di sini ETA itu jumlahnya 325 juta. Kas bersihnya 433 juta dan PV kas bersihnya 240 juta 699. Nah, tabel ini tuh menggunakan hitungan dalam ribuan ya. Penilaian kelayakan investasi. 1. Ada payback period, yaitu biasa disebut PP. Apabila kas bersih setiap tahunnya berbeda, karena kan di tabel tersebut kas bersihnya berbeda. Investasinya 208 juta, kas bersih tahun 1 30 juta. Itu dari 208 juta dikurangi 30 juta hasilnya 178. Dikurangi lagi 50 juta, hasilnya 128 juta. Dikurangi lagi kas bersih hasilnya 65 juta. Karena sisa tidak bisa dikurangi prosit tahun keempat, maka sisa prosit tahun kedua dibagi tahun keempat. Jadi kan 63 juta dibagi ini 63 juta dibagi 80 juta dikali 12 bulan mendapatkan hasil 9,5 bulan. Dibulatkan menjadi 9 bulan, yaitu maka payback period yaitu 3 tahun 9 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis yaitu maka dinyatakan baik. Yang kedua ada average rate of return atau disebut dengan ARR. Nah, ini rumusnya itu ada ARR sama dengan rata-rata IT dibagi rata-rata investasi. Nah, rumus rata-rata IT ini total IT dibagi umur ekonomis. Rata-rata investasi ini investasi dibagi 2. Maka perhitungannya total IT yang dari sebelumnya tabel yang dari tabel yang ini itu kan hasil itu berbeda-beda ya, maka kan kasnya juga berbeda-beda. Jadi lihatnya dari tabel yang itu. Itu sudah dijelaskan. Nah, tadi dari tabel tersebut ya. Dengan hasilnya 325 juta. Rata-rata itu 325 juta dibagi 5 juta. Dibagi 5. 5 ini adalah umur ekonomisnya kan karena disebutkan tadi sebelumnya 5 tahun. Dengan hasil 65 juta. Rata-rata investasinya itu 208 juta dibagi 2 yaitu 104 juta. Jadi perhitungan ARR-nya yaitu 65 juta dibagi 104 juta menghasilkan 62,5%, dibulatkan menjadi 63. Ada NPV-nya. NPV itu net present value, yaitu jika kas bersih dalam tiap tahunnya beda dalam ribuan. Pada tahun penyusutan kas bersih, diskon faktornya 20%, PV kas bersih. Total PV kas bersihnya itu kan 240 juta 669 ribu. Dikurangi total PV investasi 208 juta, NPV-nya itu 32 juta 669 juta rupiah. NPV mendapatkan nilai positif lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak atau baik dan investasi diterima. Ada internal rate of return. Ini ARR-nya itu rumusnya yang atas dan menggunakan rumus juga. Jadi sebelum mengerjakan ini ada pun langkah-langkahnya atau cara-caranya. Yaitu kan 1, cari rata-rata kas bersih. Ya kan? Rata-rata kas bersihnya itu kan 51 juta 600 itu mendapatkan hasil 86.600. Perkiraan besar PP-nya itu kan 208 juta dibagi 86 juta 600 menghasilkan 2,401. Dalam tabel tahun kelima kan diketahui yang terdapat angka itu 2693, itu kan 30%. Terus secara subjektif saya bisa dikurangi jadi ini NPV. Ini kesalahan case seharusnya 28%, tapi menulis 30.
Jadi perhitungan MPV-nya dengan DF-nya 25%. Itu kan bila MPV-nya 212 dikurangi 208 jadinya 4.984. Tuh. Jadi tabel yang di bawah ini menggunakan perhitungan MPV dengan diskon fakturnya 28%. Harusnya 28%, tapi itu maaf jadi 30%. Hasilnya yaitu jadi nilai NPV negatif karena 198.593.200 dikurangi 200 juta yaitu 9.436.800. Di sini cukup jauh. Dan kemudian jika digabungkan yang tadi tabel sebelumnya 25 sama 28, interpolasinya yang ada PVIVA-nya ya, ada yang 25% itu yang dengan 25% itu kan 212 980 juta. Terus yang bunga 28%-nya 195 juta 563.200 kan dikurangi hasilnya 17 juta 420 juta 800. Nah PVIVA di sini kan yang bunga 25% tadi 212 juta 984 juta dikurangi sama investasinya yaitu 208 juta. Itu kan menghasilkan 4.984.000. Jadi nilai ERR-nya itu I-nya ini kan 25 ya, kita nggunain 25 ditambah NPV satunya. NPV satunya itu kan 4.984.000. Terus NPV 2 ini 17.720. 800 ya. Kan 28 kurang 5 hasilnya jadi 25,9%.